Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Itu adalah ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ yang saya dengar sewaktu masih kecil di tahun 90-an. Dari ceramah itu, untuk pertama kalinya, saya mendengar istilah bom neutron. Istilah bom neutron cukup populer di dekade 80-an dan 90-an. Tetapi, saat ini namanya sudah jarang terdengar. Bom neutron menjadi senjata yang terlupakan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bom neutron. Enter the neutron bomb. Bom neutron pernah digadang-gadang sebagai senjata yang mampu membunuh manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya. Bom neutron dikenal publik setelah wartawan The Washington Post yang bernama Walter Pincus menulis artikel yang mengungkap rencana militer Amerika untuk menggunakan hulu ledak nuklir berdaya ledak rendah namun memiliki radiasi yang tinggi. Bom tersebut dirancang untuk membunuh menggunakan radiasi sambil meminimalisir kerusakan fisik bangunan. Pada tahun 1980, Amerika Serikat memiliki sekitar 700 bom neutron dalam bentuk hulu ledak W-70 Mod 3 serta peluru artileri W-79. Uni Soviet juga berhasil membuat bom neutron yang serupa. Tetapi, pada akhirnya senjata tersebut ditinggalkan. Tahun 2003, seluruh stok hulu ledak neutron milik Amerika telah dihancurkan. Sekarang, apa itu bom neutron? Bom neutron pada dasarnya tetap merupakan senjata nuklir, tetapi senjata ini lebih mengandalkan radiasi dibandingkan kekuatan ledakan. Istilah resminya adalah ERW, singkatan dari Enhanced Radiation Weapon atau senjata radiasi yang ditingkatkan. Prinsip dari bom neutron atau ERW ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 50-an. Pencetusnya adalah Samuel Theodore Cohen, salah seorang fisikawan yang terlibat dalam Manhattan Project. Seperti kita tahu, Manhattan Project adalah program nuklir yang menghasilkan bom atom pertama di dunia. Tahun 1958, Samuel Cohen mulai meneliti kemungkinan membuat bom nuklir dengan daya ledak rendah namun memancarkan radiasi mematikan yang besar. Dengan demikian, tujuan menewaskan prajurit musuh bisa tercapai tanpa merusak bangunan dan infrastruktur lainnya. Senjata ini juga tidak meninggalkan curahan debu-debu radioaktif yang mencemari area ledakan. Bom ini memancarkan neutron dalam jumlah besar yang bisa membunuh manusia yang terpapar. Untuk mengetahui cara kerja bom neutron, kita perlu tahu dulu apa itu neutron. Neutron adalah partikel subatomik yang ada di dalam inti atom. Di dalam inti atom, neutron terikat bersama proton. Selama masih berada di inti atom, neutron ini tidak berbahaya. Neutron menjadi berbahaya jika dalam keadaan bebas, terpancar dari hasil radiasi fisi nuklir dan memiliki energi yang tinggi. Ini disebut sebagai prom-neutron. Ketika berinteraksi dengan atom-atom molekul lainnya, neutron ini akan mengganggu kestabilan atom dan bisa memecah ikatan antar atom dalam molekul. Jika terkena molekul penyusun organ tubuh makhluk hidup, efeknya bisa diduga kerusakan sel-sel tubuh secara instan. Atom yang paling mudah terpengaruh oleh radiasi neutron ini adalah hidrogen. Di dalam tubuh manusia, atom hidrogen terdapat di dalam air, jaringan lemak, serta protein. Pancaran neutron bebas merupakan salah satu hasil dari reaksi ledakan nuklir. Pada senjata nuklir konvensional,
neutron yang dipancarkan dipantulkan kembali oleh casing bom untuk memaksimalkan jumlah reaksi berantai yang terjadi. Casing pemantul neutron ini terbuat dari bahan yang bisa memantulkan neutron, misalnya berilium atau uranium-238. Maka, untuk membuat bom neutron, idenya adalah mengganti casing bom ini dengan material yang lebih tipis dan tidak memantulkan neutron, sehingga sebagian besar neutron hasil reaksi fisi akan terpancar keluar dari ledakan. Neutron yang terpancar ini sekitar 10-15 kali lipat dari bom nuklir konvensional. Karena neutronnya tidak dipantulkan ke dalam, reaksi berantai juga lebih sedikit, sehingga kekuatan ledakan menjadi lebih kecil. Pada bom nuklir konvensional, radius pancaran neutron lebih kecil daripada radius ledakan. Sedangkan pada bom neutron, radius radiasi neutron lebih besar dibandingkan radius ledakan. Ini sekilas adalah ide yang sangat menjanjikan. Namun, silih berganti beberapa presiden Amerika belum bisa diyakinkan untuk merealisasikan ide ini. Barulah pada masa Presiden Jimmy Carter, ide tersebut mulai dilirik. Pada masa itu, rival Amerika yakni Uni Soviet memiliki keunggulan dalam jumlah tank dibandingkan dengan negara-negara NATO. Rasionya adalah 4:1. Maka, bom neutron bisa digunakan untuk mengalahkan pasukan tank ini. Ketika bom diledakkan, radiasi neutron akan menembus dinding tank dan membunuh awak di dalamnya. Aplikasi lainnya adalah pada rudal anti-balistik untuk mencegah rudal balistik Soviet yang membawa hulu ledak nuklir. Rudal anti-balistik yang membawa hulu ledak neutron akan diletakkan di dekat lintasan rudal balistik musuh. Radiasi neutron akan menembus bahan fisil pada hulu ledak musuh dan merusak kemampuannya untuk bisa meledak. Amerika telah memproduksi 120 hulu ledak neutron yang dipasang pada rudal anti-balistik Sprint. Tetapi, ternyata bom neutron di dunia nyata tidak seideal konsep awalnya. Di dunia nyata, radiasi neutron dengan mudah diserap oleh berbagai material, termasuk udara. Ini menjadikan radius pancaran neutron menjadi berkurang secara signifikan. Untuk melindungi awak kendaraan tempur dari radiasi neutron juga cukup mudah. Cukup melapisi kendaraan tempur dengan material yang memiliki penyusun nitrogen cukup tinggi, misalnya plastik, air, atau wax. Ini cukup untuk menyerap radiasi neutron dan melindungi awak di dalamnya. Faktor lainnya, pada masa itu, perkembangan senjata anti-tank berupa rudal anti-tank portable cukup pesat. Selain itu, pesawat seperti A-10 dan helikopter serang Apache sudah sangat ampuh untuk melibas konvoi tank di darat. Konsep bom neutron untuk membendung serangan tank Soviet menjadi tidak efektif. Hulu ledak IRW atau bom neutron Amerika mulai dilucuti dan dihapus sepenuhnya tahun 2003. Rusia tidak diketahui pasti apakah saat ini masih menyimpan bom neutron era Uni Soviet. Perancis dan Cina juga pernah mengembangkan senjata IRW, tetapi hanya dalam proses pengembangan, namun tidak pernah benar-benar dideploy. Mereka tetap menyimpan teknologi tersebut jika suatu saat dibutuhkan di masa depan. Dengan demikian, saat ini diperkirakan tidak ada bom neutron yang aktif, namun bisa saja suatu saat muncul jika ada kebutuhan terhadap bom tersebut. Sampai jumpa.